Selamat pagi Bapak Iketu Sunarwijaya beserta teman-teman kelas akuntansi C pagi. Pada pagi hari ini, saya, Nikoman Ita Oktarisa, nomor absen 11, beserta rekan saya, Aura Dikta Yufira, nomor absen 18, akan mempresentasikan materi pengauditan internal mengenai risiko kecurangan manajemen. Materi pembahasan yang akan kami bahas pada pagi hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, risiko kecurangan manajemen. Yang kedua, rencana penentuan risiko. Yang ketiga, manajemen risiko dan tujuan-tujuan proses manajemen risiko. Dan yang keempat, metode-metode analitis atau kombinasi dari metode analitis. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu risiko kecurangan manajemen. Kecurangan atau penipuan yang dilakukan oleh manajemen atau manajemen fraud adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan menggunakan laporan keuangan atau transaksi keuangan sebagai sarana fraud. Biasanya dilakukan untuk mencurangi pemegang kepentingan atau stakeholder yang terkait organisasinya. Manajemen fraud membahas model risiko kecurangan yang dapat dilakukan oleh auditor internal. Para penulisnya menganjurkan penggunaan prosedur analitis. Yang pertama, membuat ekspektasi kuantitatif untuk saldo akun. Yang kedua, membuat risiko investigatif dan saldo materialitas kuantitatif. Yang ketiga, membandingkan saldo akun aktual dengan ekspektasi auditor. Struktur 3 elemen yang akan digunakan dalam proses evaluasi risiko. Ketiga elemen tersebut adalah yang pertama, kondisi yang memungkinkan terjadinya kecurangan manajemen. Yang kedua, motivasi yang dapat melandasi terjadinya kecurangan. Dan yang ketiga, tingkah laku manajemen yang dapat mendorong manajemen untuk melakukan tindak kecurangan. Baik, materi yang kedua yaitu rencana penentuan risiko. Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau COSO menyatakan bahwa tujuan organisasi, sistem kontrol, dan penentuan risiko tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Fondasi penentuan risiko tercakup dalam definisi kontrol internal. Studi COSO adalah sumber definisi kontrol internal yang ada saat ini dan diakui secara luas. Kontrol internal adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan karyawan lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan pada kategori-kategori berikut ini. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi operasi. Yang kedua, keandalan pelaporan keuangan. Dan yang ketiga, ketaatan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Dalam pembahasannya mengenai penentuan risiko, studi COSO menyatakan meskipun terdapat beragam tujuan, kategori-kategori umum tertentu dapat ditetapkan. Yang pertama, tujuan operasional. Hal ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas, termasuk kinerja dan tujuan profitabilitas dan pengaman sumber daya terhadap kerugian. Tujuan-tujuan tersebut bervariasi berdasarkan pilihan manajemen mengenai struktur kinerja. Yang kedua, tujuan pelaporan keuangan. Hal ini berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang andal, termasuk pencegahan pelaporan keuangan publik yang mengandung kecurangan. Tujuan-tujuan tersebut terutama diarahkan oleh persyaratan-persyaratan eksternal. Yang ketiga, tujuan-tujuan ketaatan. Tujuan-tujuan ini berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku bagi entitas. Tujuan-tujuan tersebut tergantung pada faktor-faktor eksternal, seperti peraturan lingkungan dan cenderung serupa untuk semua entitas dalam beberapa kasus dan dalam beberapa industri. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko meliputi proses mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, serta menyusun strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Identifikasi risiko menghasilkan daftar risiko yang berpotensi dan atau telah terjadi. Pengukuran risiko memberi informasi tentang kemungkinan keterjadian dan dampak yang dapat ditimbulkan bila risiko terjadi. Sementara itu, penyusunan strategi merupakan tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh manajemen untuk menghindari atau memitigasi risiko.
Proses manajemen risiko yang mendasar terdiri dari 4 langkah, yakni identifikasi risiko, penilaian risiko, prioritas risiko, dan perencanaan respon, dan pemantauan risiko. Identifikasi risiko. Manajemen harus mengidentifikasi semua risiko yang mungkin mempengaruhi keberhasilan organisasi, mulai dari risiko yang berdampak kecil hingga risiko yang berdampak signifikan. Contoh risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan level korporasi adalah risiko faktor internal, risiko faktor eksternal, risiko proses, risiko kepatuhan, risiko SDM, risiko perbendaharaan, risiko kredit, risiko kapasitas, jaminan dan pembayaran kredit, risiko perdagangan, risiko keuangan, dan risiko teknologi. Penilaian risiko. Penilaian risiko dilakukan untuk memetakan risiko berdasarkan kemungkinan keterjadiannya dan dampak yang ditimbulkan bila risiko itu terjadi. Pendekatan dengan menyusun skala prioritas dapat digunakan untuk penilaian ini. Berikut merupakan tabel skala prioritas untuk penilaian risiko. Prioritas risiko dan perencanaan respon. Penilaian risiko menghasilkan nilai status risiko yang menunjukkan probabilitas keterjadian risiko dan dampak yang muncul bila risiko tersebut terjadi. Manajemen perlu menggunakan hasil penilaian risiko untuk menentukan prioritas risiko yang harus direspon dan strategi yang digunakan untuk merespon risiko tersebut. Manajemen dapat merespon risiko dengan 5 tindakan berikut. Menerima risiko, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau preventif, mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan oleh risiko yang mungkin terjadi atau mitigatif, berbagi risiko dan menghindari risiko. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait manajemen risiko. Jadi tahap akhir dari manajemen risiko adalah pemantauan risiko. Lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang terus berubah menyebabkan perubahan risiko yang mungkin dihadapi, baik jumlah, probabilitas, maupun dampaknya. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan pemantauan dan penilaian atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, risiko baru yang mungkin muncul, probabilitas tiap-tiap risiko, dan dampak yang ditimbulkannya. Pemantauan risiko dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi. Baik, yang selanjutnya mengenai tujuan-tujuan proses manajemen risiko. Dalam mengevaluasi proses manajemen risiko, auditor internal harus memformulasikan suatu opini mengenai tingkat kesesuaian antara proses dengan pencapaian 5 tujuan kunci yang tercantum pada Practice Advisory 2110/1 mengenai penilaian kecukupan proses manajemen risiko. Tujuan-tujuan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, risiko yang muncul dari strategi dan aktivitas usaha diidentifikasi dan diprioritaskan. Yang kedua, manajemen dan dewan komisaris telah menentukan tingkat risiko yang dapat diterima oleh organisasi, termasuk penerimaan risiko yang dirancang untuk mencapai rencana strategis organisasi. Yang ketiga, aktivitas penghindaran risiko dirancang dan diimplementasikan untuk mengurangi atau justru mengelola risiko pada tingkat yang ditentukan, dapat diterima oleh manajemen dan dewan komisaris. Yang keempat, aktivitas-aktivitas pengawasan yang berkelanjutan dilaksanakan untuk secara periodik menilai ulang risiko dan efektivitas kontrol untuk mengelola risiko. Dan yang terakhir, Dewan Komisaris dan Manajemen menerima laporan periodik mengenai hasil proses manajemen risiko. Proses tata kelola organisasi harus memberikan komunikasi periodik tentang risiko, strategi risiko, dan kontrol untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Baik, yang selanjutnya mengenai metode-metode analitis.
Identifikasi dan penggunaan resiko untuk mengembangkan sebuah struktur kontrol yang optimal menerapkan suatu metode analitis atau kombinasi dari beberapa metode. Metode-metode ini adalah yang pertama pembuatan bagan alir, yang kedua kuesioner kontrol internal, yang ketiga analisis matriks, yang keempat metodologi ilustratif COSO, dan yang terakhir metode Courtney. Selanjutnya, penjelasan mengenai pembuatan bagan alir. Pembuatan bagan alir atau flowcharting adalah sebuah metode analisis efisiensi dan kontrol operasi. Bagan alir adalah penyajian grafik dua dimensi dari sebuah operasi dalam hal aliran aktivitas melalui proses. Bagan tersebut memungkinkan untuk melihat operasi, mengidentifikasi ketidakefisienan, langkah-langkah terabaikan, dan kelemahan-kelemahan kontrol. Bagan alir juga menawarkan peluang untuk menyajikan secara komparatif suatu gambar mengenai pendekatan alternatif untuk suatu proses. Selanjutnya, penjelasan mengenai kuesioner kontrol internal. Terdapat kuesioner jenis lain yang biasa digunakan oleh auditor. Kuesioner tersebut dikenal dengan kuesioner kontrol internal atau internal control questionnaire atau ECQ. Kuesioner ini berbeda dari kuesioner dengan pertanyaan terbuka yang digunakan dalam survei pendahuluan. Kuesioner pertanyaan terbuka menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan tanggapan naratif dari responden. Kuesioner seperti ini mencari informasi untuk memperluas pemahaman auditor. ECQ dimulai dari jawaban yang diketahui atau diinginkan dan membutuhkan jawaban ya atau tidak disertai komentar. ECQ membutuhkan jawaban yang langsung dan tepat mengenai ketaatan dengan prosedur-prosedur yang diharapkan. Selanjutnya ada analisis matriks. Analisis matriks diperkenalkan dalam kontrol komputer dan audit atau computer control and audit, meskipun metodologi tersebut diperkenalkan pada konsep audit EDP. Analisis matriks tersebut dapat digunakan untuk analisis kontrol di aktivitas manapun. Suatu matriks kontrol merupakan alat untuk membandingkan kontrol dengan resiko guna memastikan bahwa setiap resiko memiliki kontrol yang layak. Matriks kontrol juga mengakui bahwa kontrol tertentu bisa memberikan perlindungan untuk lebih dari satu resiko. Selanjutnya ada metodologi ilustratif COSO. Perangkat evaluasi berisi dua jenis umum perangkat. Perangkat pertama adalah perangkat komponen, yang kedua adalah lembar kerja penentuan resiko dan aktivitas kontrol. Perangkat komponen merujuk pada analisis komponen-komponen sistem kontrol. Untuk mengingatkan dari studi COSO, definisi kontrol adalah kontrol internal adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi perusahaan, manajemen, dan karyawan lainnya untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan dalam kategori-kategori berikut ini. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi operasi. Yang kedua, keandalan pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, ketaatan dengan hukum dan aturan yang berlaku. Selanjutnya, studi tersebut menyatakan kontrol internal terdiri atas 5 komponen yang saling berkaitan. Komponen-komponen ini berasal dari cara manajemen menjalankan bisnis dan diintegrasikan dengan proses manajemen. Komponen-komponen tersebut adalah lingkungan kontrol, penentuan risiko perusahaan, aktivitas-aktivitas kontrol, informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Perangkat komponen dirancang untuk mengevaluasi setiap komponen di atas dalam struktur entitas. Setiap komponen dapat dibagi lagi ke dalam hal-hal substantif yang disebut masalah-masalah yang menjadi fokus. Masalah ini kemudian dirinci ke dalam contoh-contoh aplikasi khusus yang dapat diperiksa dan ditanggapi. Lembar kerja penilaian resiko dan aktivitas kontrol digunakan untuk menilai tujuan-tujuan khusus, resiko, dan kontrol. Tata letak lembar kerja tersebut menuntun pembuatnya melalui proses analitis.
Yang terakhir ada metode Courtney. Satu teknik penilaian yang menarik dan sederhana sehubungan dengan biaya kontrol dikembangkan oleh Robert Courtney saat ia bergabung dalam Divisi Sistem Komunikasi IBM 3. Teknik tersebut melibatkan perhitungan yang menempatkan nilai uang, dolar atau rupiah ke resiko-resiko potensial, dan estimasi terbuat dari frekuensi yang bersama dengan resiko bisa menciptakan kesulitan. Jika pendekatan ini digunakan, auditor internal harus berupaya mencapai kesepakatan dengan manajemen tentang nilai-nilai yang diberikan dan frekuensi-frekuensi yang diestimasi. Hal ini bisa jadi subjektif, tetapi sebuah konsensus dapat menghasilkan tingkat keandalan yang dapat diterima. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.